Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 4, sub 3, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari mereka? Nah, coba kamu baca cerita mengenai seorang kepala desa yang bernama Pak Tulus di bawah ini. Setelah kalian selesai membaca, kita akan bersama-sama membahas unsur yang terdapat dalam cerita tersebut. Selamat membaca. Nah, setelah kalian membaca, sekarang kita akan membahas unsur yang terdapat dalam cerita tersebut. Bagi yang belum tahu unsur-unsur dalam cerita, kalian bisa menonton video pembelajaran sebelumnya, yaitu video tema 4, sub 3, pembelajaran 1. Di sana Bapak sudah jelaskan unsur yang terdapat pada cerita, serta penjelasannya. Untuk melatih kalian, kita akan jawab beberapa unsur cerita pada peta pikiran di bawah ini. Pertama, judul. Judul kalian bisa lihat di atas cerita, yaitu pentingnya budaya tegur sapa. Lalu tokoh. Tokoh yang memiliki peran penting dan dibahas pada cerita ini ada dua, yaitu Pak Tulus dan juga Nenek Ija. Kemudian untuk sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral, silahkan kalian temukan sendiri. Ingat, bagi yang belum mengerti tentang unsur dalam cerita, kalian bisa menonton dulu video pembelajaran sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Setelah selesai membuat peta pikiran, kini kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bapak contohkan untuk nomor 1. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Nah, ada banyak hal baik yang bisa kita contoh dari Pak Tulus. Beberapa di antaranya, kita bisa mencontoh sikap Pak Tulus yang peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Lalu kita juga bisa mencontoh sikap Pak Tulus yang ikhlas menolong warganya. Dan yang ketiga, kita juga bisa mencontoh sikap Pak Tulus yang selalu ramah pada semua orang. Nah, kalian bisa mencari hal lain yang bisa kalian pelajari dari Pak Tulus. Berikutnya nomor 2. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Kalau kita ingat, sila ketiga Pancasila mempunyai makna cinta damai dan persatuan dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Kalau kita lihat, Pak Tulus sudah memiliki sikap-sikap tersebut. Ia rela membantu warganya dengan ikhlas dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia juga mampu memimpin warganya agar bisa bersatu dan saling bantu antar warga sekitar. Jadi jawabannya adalah ya, Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Nah, untuk nomor sisanya, silakan kalian kerjakan sendiri. Selamat bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Coba kalian cari tindakan-tindakan lain untuk mengamalkan sila tersebut. Bapak contohkan. Cara mengamalkannya bisa dengan cara bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa kita sendiri. Lalu, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kita juga bisa mengembangkan sikap saling menghargai. Nah, silakan kalian temukan sikap-sikap lain untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila. Kali ini Dayu dan teman-teman akan membuat acara perlombaan untuk 17 Agustus. Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera berbentuk segitiga untuk lomba. Kebetulan Ibu Dayu adalah seorang penjahit. Mereka meminta bantuan Ibu Dayu. Nah, berikut adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat. Pada materi matematika hari ini,
kita mempelajari bagaimana menentukan keliling dari segitiga. Setelah di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mencari luas segitiga. Dayu ingin menghias benderanya dengan pita di bagian pinggirnya. Menurutmu berapa panjang pita yang dibutuhkan? Nah, untuk menemukannya, kita akan menggunakan rumus keliling segitiga. Cara menghitung keliling adalah dengan menghitung jumlah ukuran sisi-sisinya. Mari bersama-sama kita hitung. Pertama, kita akan mencoba mencari keliling dari segitiga berikut. Ingat, rumus keliling segitiga adalah dengan cara menghitung jumlah ukuran sisi-sisinya. Nah, yang dimaksud dengan sisinya adalah 3 angka ini. Kita anggap ini sisi A, kemudian B, kemudian C. Nah, K atau keliling A, B, dan C adalah ukuran sisi-sisinya. Maka K, caranya mencari adalah kita tambahkan A tambah B tambah C. Jadi A adalah 30 tambah B adalah 50 atau tambah C adalah 40. Nah, sekarang kita jumlahkan. 30 tambah 50 tambah 40 sama dengan 120. Nah, jadi keliling segitiga atau bendera yang akan dibuat Dayu adalah 120 cm. Jadi pinggirannya ukurannya 120 cm. Soal kedua. Dayu akan membuat 8 bendera. Berapakah luas kain yang dibutuhkan? Berapakah panjang pita yang dibutuhkan? Nah, kali ini rumus yang digunakan adalah luas. Jadi luas segitiga. Masih ingat rumus luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita masukkan angkanya. Setengah kali, nah alasnya adalah yang di bawah, tinggi yang menjulang. Nah, ini namanya sisi miring. Kita tidak gunakan dulu sisi miring dalam mencari luas. Jadi yang akan kita gunakan adalah alas dan tingginya. Sekarang kita masukkan angkanya. Alasnya adalah 50. Kemudian tingginya adalah tingginya adalah 30. Nah, kita kalikan. 50 dikali 30 sama dengan 1500. Nah, 1500 ini kita bagi 2 sama dengan 750. Nah, jadi luas kainnya adalah 750. Nah, sekarang Dayu akan membuat 8 bendera. Berarti 750 ini kita kalikan 8 bendera yang diinginkan. Sama dengan 6000 cm persegi. Jadi panjang pita yang dibutuhkan adalah 6000 cm persegi. Untuk soal berikutnya, silakan kalian temukan cara dan temukan jawabannya sendiri. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jika ada yang kurang mengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.